Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya orang-orang baik di sekitar kita, teman, keluarga, kok bisa beda banget pandangannya soal politik dan agama? Rasanya kayak kita hidup di planet yang berbeda kan? Nah, kali ini kita coba bedah satu gagasan yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat setiap perdebatan selamanya. Oke, kita mulai dengan sebuah cerita pendek yang dipakai psikolog Jonathan Haidt dalam risetnya. Ceritanya mungkin agak aneh ya, tapi coba deh ikutin dulu. Jadi, ada kakak beradik namanya Julie dan Mark. Pas lagi liburan bareng, mereka kepikiran gimana ya rasanya kalau mereka coba berhubungan intim. Cuma sekali aja, buat pengalaman. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum langsung ngejudge, ada beberapa detail penting nih. Mereka tuh pakai dua jenis alat kontrasepsi loh, jadi resiko kehamilannya nol. Ini juga atas dasar suka sama suka, nggak ada paksaan sama sekali, dan nggak ada yang trauma. Terus mereka janji ini bakal jadi rahasia berdua selamanya. Nah, pertanyaannya, yang mereka lakuin itu salah nggak sih? Gimana? Hampir semua orang begitu dengar cerita ini langsung ngerasa, ih, salah itu. Tapi pas ditanya, salahnya di mana? Nah, disitulah orang-orang mulai bingung. Mereka bakal bilang, nanti anaknya cacat. Tapi kan tadi dibilang mereka pakai kontrasepsi. Nanti hubungan mereka rusak. Loh, di cerita dibilang mereka baik-baik aja setelahnya. Akhirnya banyak yang nyerah dan cuma bisa bilang kayak gini. Nah, fenomena inilah yang disebut kebingungan moral. Perasaan aneh ini ya kan, kita yakin banget itu salah, tapi nggak bisa jelasin alasannya. Apa ini artinya logika kita lagi error? Ternyata bukan. Justru, ini adalah petunjuk paling penting soal gimana cara kerja penilaian moral kita yang sebenarnya. Coba kita bayangin deh, selama ini kan kita diajarin kalau soal moralitas itu, kita tuh kayak hakim yang adil dan bijaksana. Kita ngelihat situasi, kita timbang-timbang semua bukti secara logis, baru deh, tok, kita ketuk palu dan mutusin mana yang benar, mana yang salah. Model ini disebut model rasionalis. Kelihatannya rapi banget kan alurnya. Ada situasi, diolah pakai nalar di otak, baru keluar penilaian. Simple, logis, dan ya jujur aja, ini adalah cara yang kita kira kita pakai buat berpikir. Tapi, coba deh kita jujur sama diri sendiri, pas denger cerita Julie dan Mark tadi, apa benar Anda mikir panjang dulu, menimbang-nimbang pro dan kontranya? Atau, rasa salah itu datang gitu aja dalam sekejap mata? Nah, disinilah Jonathan Haidt muncul dengan sebuah ide yang, wah, bener-bener ngebolak-balikin semuanya. Gimana kalau urutannya selama ini salah? Gimana kalau intuisi dan perasaan kita yang justru jadi bosnya, dan nalar kita cuma ngikutin aja dari belakang? Nah, ini dia model barunya, model intuisionis sosial. Coba deh perhatiin panah utamanya. Situasi langsung memicu intuisi, yang langsung ngasilin penilaian. Cepet banget kan? Nah, penalaran itu munculnya belakangan. Tugasnya cuma buat cari-cari pembenaran aja. Jadi, apa sih intuisi moral ini? Bayangin aja kayak klik di dalam hati. Perasaan baik atau buruk yang muncul tiba-tiba, otomatis tanpa kita sadar-sadar mikir. Ini lebih kayak kita merasakan sesuatu, bukan memikirkan sesuatu. Terus, penalaran moral itu apa? Nah, kalau di model baru ini, penalaran itu tugasnya ex post facto, alias setelah kejadian. Kerjanya bukan buat nyari kebenaran loh, tapi lebih kayak jadi pengacara pribadinya si intuisi. Tugasnya cuma satu, ngebangun argumen buat ngebela keputusan yang udah dibuat sama bosnya. Biar gampang ngertinya, Haidt punya analogi yang jenius banget nih buat ngejelasin hubungan antara intuisi dan penalaran ini. Dia bilang, bayangin ada anjing emosional dan ekor rasionalnya. Intuisi kita itu si anjingnya, gede, kuat, dan dialah yang nentuin mau lari kemana. Terus nalar kita? Hah, itu cuma ekornya aja. Coba deh kita bedah perbandingannya. Si anjing alias intuisi kita itu kerjanya cepat dan otomatis. Dia yang pegang kendali penuh, dialah bosnya. Nah, sementara si ekor alias nalar kita itu lambat, butuh usaha buat mikir. Tugasnya cuma ngekorin si anjing dan ngegoyang-goyang buat ngejustifikasi kemanapun si anjing pergi. Jadi jelas ya, dia bukan bos, dia itu lebih kayak humas atau juru bicaranya si bos. Oke, teorinya keren sih. Tapi terus, apa hubungannya sama debat kusir di grup WA keluarga yang bikin kepala pening? Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal.
Dan ternyata ya, ide ini tuh nggak baru-baru amat. Hampir 300 tahun yang lalu, filsuf David Hume udah pernah bilang, nalar itu adalah budak dari hawa nafsu. Tugasnya bukan memimpin, tapi melayani dan menuruti apa kata tuannya, yaitu perasaan kita. Dan kalau dipikir-pikir dari sisi evolusi, ini masuk akal banget loh. Otak kita itu nggak dirancang buat jadi ilmuwan yang nyari kebenaran objektif. Otak kita itu dirancang buat jadi, ya politisi yang harus bisa bertahan hidup di tengah masyarakat. Gimana caranya? Ya dengan meyakinkan orang lain dan memenangkan argumen biar reputasi kita aman. Jadi lain kali Anda lagi panas-panasnya debat politik sampai urat leher tegang, coba deh berhenti sejenak dan ingat ini. Anda itu sebenarnya lagi ngomong sama siapa? Apa Anda lagi nyajiin data ke seorang hakim yang logis? Atau Anda sebenarnya cuma lagi adu argumen sama juru bicaranya? Sementara si bos besar, si anjing emosional, udah lari entah kemana dan nggak peduli sama sekali. Oke, jadi intinya begini. Pertama, penilaian moral kita itu asalnya dari perasaan spontan, dari si anjing. Kedua, nalar kita, si ekor, itu tugasnya cuma buat cari-cari alasan pembenaran aja. Artinya apa? Kalau Anda mau benar-benar nyambung sama orang yang beda pandangan, jangan cuma nyerang ekornya pakai data dan fakta. Coba deh ajak ngobrol anjingnya. Karena pada akhirnya perdebatan itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang mau mencoba saling memahami. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Selama ini kan kita sibuk ya mikirin kenapa mereka bisa salah banget gitu, kok bisa nggak logis. Tapi gimana kalau langkah pertama buat bisa ngertiin mereka justru dimulai dengan kita jujur sama diri sendiri untuk ngenalin anjing emosional mana yang sebenarnya lagi ngendaliin kita?